Sahabat RTV, penemuan sesosok jasad perempuan menggemparkan sebuah desa di Kecamatan Mojowarno, Jombang, Jawa Timur. Warga juga dihebohkan dengan ditemukannya seorang pemuda yang diketahui merupakan anak korban dalam kondisi kritis dengan luka bacok di bagian kepala. Apa yang terjadi dengan ibu dan anak itu? Warga desa Rejo Slamet, Kecamatan Mojowarno, Jombang, Jawa Timur, Jumat 31 Juli lalu berkerumun di sebuah rumah setelah peristiwa tak biasa terjadi di desa tersebut. Seakan tak mempedulikan lagi pandemi COVID-19, warga berdesakan tanpa menjaga jarak fisik, bahkan juga tidak menggunakan masker. Warga penasaran dengan penemuan jasad seorang perempuan di dalam kamar sebuah rumah pada Jumat dini hari. Jasad perempuan tersebut diketahui adalah warga setempat bernama Sri Istuning Ati, 48 tahun. Anak pertama korban menemukan sang ibu dalam kondisi tewas dengan posisi terlentang. Saat ditemukan, jasad korban bersimbah darah serta luka parah di bagian kepala dan luka sayatan di bagian leher. Selain menyaksikan jasad sang ibu, anak pertama korban juga menemukan adiknya dalam kondisi kritis dengan luka bacok di bagian kepala di sebuah kamar yang terletak di lantai 2 rumah mereka. Anak kedua korban yang mengalami luka parah langsung dibawa ke Rumah Sakit Kristen Mojowarno untuk mendapat pertolongan medis. Menurut salah satu tetangga, sebelum ditemukan tewas, sempat terdengar suara keributan dari dalam rumah korban. Tak lama setelah itu, warga pun mendengar kabar mengenai tewasnya Sri Istuning Ati. Ya, ada yang lapor ke saya kan kasurnya di sini. Laporannya seperti apa, Pak? Ya, ada kejadian ya masalah keluarga, masalah ya itu dibacok gitu. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Kuat dugaan, Sri Istuning Ati menjadi korban pembunuhan karena polisi menemukan senjata tajam yang diduga digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Dugaan sementara korban ini tewas karena luka apa kemudian? Benda tajam dan sudah kita amankan barang buktinya. Terkait motif, sekali lagi saya mohon waktu, masih kita dalami lebih jauh, nanti pasti akan kita rilis lagi. Korban pertama kali ditemukan di posisinya seperti apa? Korban istrinya di kamar dalam posisi terlentang dengan kondisi lehernya, mohon maaf, tersayat di lehernya. Kemudian yang Noval, anaknya nomor 2, posisinya di atas loteng, di lantai atas, di kamar tidur. Dugaan korban ini tewas di lantai atas atau di lantai bawah? Dugaan sementara. Nah, itu masih kita dalami karena saksi yang tahu hanya Noval, yang lainnya tidak ada. Sementara belum, masih kita kembangkan, masih kita dalami. Barang bukti yang diamankan sementara ini mana? Sebilah pisau, kayak bukan pisau sih, kayak parang gitu. Keluarga korban yang datang ke lokasi kejadian pun tak kuasa menahan tangis saat jasad korban akan dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Kejadian tragis ini memunculkan pertanyaan, siapakah orang yang begitu tega menghabisi nyawa Sri Istuning Ati dan menganiaya anaknya dengan cara yang keji? Lalu apa sebenarnya motif di balik aksi pembunuhan ini? Dari Jombang, Jawa Timur, Agus Supriyanto, RTV. Sebelum ditemukan tewas, salah seorang tetangga korban sempat mendengar keributan dari dalam rumah korban. Tak sampai 24 jam, polisi pun berhasil menangkap pelaku pembunuhan. Mungkinkah pelaku adalah orang yang bertengkar dengan korban? Tewasnya Sri Istuning Ati jelas menggemparkan warga desa Rejo Slamet, Kecamatan Mojowarno, Jombang, Jawa Timur. Sebab, sebelum ditemukan tewas, tetangga korban ada yang sempat mendengar keributan dari dalam rumah korban. Tak lama setelah itu, warga kemudian mendengar informasi mengejutkan bahwa korban ditemukan tewas di dalam kamarnya.
Warga pun mulai bertanya-tanya, siapakah orang yang terlibat keributan dengan korban? Lalu apa yang menjadi pangkal permasalahan hingga mengakibatkan tewasnya korban? Kurang dari 24 jam pasca penemuan jasad korban, teka-teki tewasnya Sri Istuning Ati perlahan mulai terungkap. Dari hasil penyelidikan polisi, korban ternyata dibunuh suaminya sendiri, bernama Sufaat, 49 tahun. Tak menunggu lama, aparat Polres Jombang berhasil menangkap pelaku pada Sabtu malam 1 Agustus lalu. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa sang istri karena terbakar api cemburu terhadap korban yang dicurigai memiliki pria idaman lain. Kecurigaan tersebut bukan tanpa dasar, sebab Sufaat merasa uang yang dikirimnya kepada korban selama ia bekerja di luar negeri tidak digunakan sebaik-baiknya. Sejak tahun 2011 lalu, Sufaat mengaku mencari nafkah di Amerika Serikat sebagai tenaga kerja Indonesia. Bukan uang yang kecil, karena secara rutin Sufaat mengaku mengirim uang kepada korban hingga 35 juta rupiah setiap bulan. Saat Sufaat kembali ke tanah air, ia merasa uang yang ia berikan selama ini kepada istrinya ludes tak tersisa. Akibatnya, Sufaat pun menaruh curiga dan menuduh korban berselingkuh dan memiliki pria idaman lain. Itu kan suami istri ya, itu yang untuk pelakunya. Dapat informasi awal dulu, ini adalah suami dari korban, gitu ya. Terus ada salah satu anaknya yang menjadi korban juga, sekarang dirawat di rumah sakit. Apa nih? Pak Samis. Ya. Motif sementara apa sih? Kalau dalam informasi awal dulu, suaminya cemburu. Jadi tersangka ini cemburu kepada istrinya, gitu ya. Ada pria lain atau seperti apa? Kita dalami dulu, kita pastikan, dan nanti informasi lebih jelasnya setelah penyidikan nanti saya infokan ke teman-teman wartawan semuanya, gitu ya. Barang bukti yang sementara diamankan? Ada spray, terus ada orang, terus juga ada KBP dan sebagainya. Sudah kita amankan semuanya, insya Allah nggak lama lagi penyidikan selesai. Dalam penanganan kasus ini, penyidik Polres Jombang menyita sejumlah barang bukti dari rumah korban. Di antaranya spray serta sebuah bantal yang masih berlumuran darah. Akibat perbuatan kejinya, pelaku kini harus mendekam di balik jeruji besi untuk waktu yang lama. Sirna sudah keinginan pelaku untuk membangun masa depan dan hidup tentram di hari tua. Bekal tabungan yang ia kumpulkan selama 10 tahun bekerja di luar negeri kini tak lagi berguna. Dari Jombang, Agus Supriyanto, Turn Back Crime, RTV. Seorang ibu dan anaknya ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumahnya. Tetap di Turn Back Crime.